Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penelitian kami, yaitu timbangan digital. Kami dari Kelompok 4 dengan program studi Teknik Mesin Universitas Udayana, mata kuliah metalurgi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokorde Gede Tirta Nindya, STMT. Baik, sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Next. Baik, perkenalkan, saya Erwinta Sembiring dengan NIM 22055 31048. Baik, perkenalkan nama saya Mazalando Ginting dengan NIM 2205 531055. Baik, perkenalkan nama saya Juriko Gunawan dengan NIM 22055311057. Perkenalkan, nama saya Randy Aditya Saputra dengan NIM 2205531063. Baik, perkenalkan nama saya Yogi Kurniawan Robelangi dengan nomor induk mahasiswa 22055531064. Baik, perkenalkan nama saya Ronda Gusli Asaria Sinuraya dengan NIM 220553165. Baik, sebelum saya akan menjelaskan materi hari ini, saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari penelitian kami. Di sini ada Sartorius cubic series. Yang kita bahas duluan adalah maksimal berat spesimen, suhu pada saat penimbangan, fungsi Sartorius cubic series, bagian-bagian neraca analitik digital, langkah-langkah menghidupkan alat, dan yang terakhir langkah-langkah mematikan alat. Next. Baik, saya lanjutkan. Sartorius cubic series. Seri Sartorius cubic adalah rangkaian timbangan laboratorium presisi tinggi yang diproduksi oleh perusahaan Jerman Sartorius. Timbangan ini dikenal karena akuratan, keandalan, dan kemudahan penggunaannya, dan banyak digunakan dalam penelitian, farmasi, dan aplikasi industri. Next. Sartorius cubic series. Maksimal berat spesimen kapasitas maksimum yang mampu ditimbang oleh timbangan digital Sartorius cubic series ini yaitu ada di angka 220 gram. Suhu pada saat penimbangan. Perlu diketahui bahwa suhu ruangan pada saat melakukan penimbangan menggunakan alat ini sangat berpengaruh terhadap data yang akan diperoleh. Apabila suhu ruangan terlalu panas atau terlalu dingin, maka akan mengganggu proses penimbangan. Suhu yang baik untuk melakukan penimbangan dengan alat ini yaitu di angka 20 derajat Celcius. Baik, saya lanjutkan untuk fungsi Sartorius cubic series. Yang pertama, pengukuran presisi tinggi. Sartorius cubic series mampu mengukur sampel dengan presisi tinggi hingga 0,1 gram. Selanjutnya, pengukuran multimode. Seri ini dapat melakukan pengukuran berbagai macam unit, termasuk gram, ons, karat, newton, dan banyak lagi. Selanjutnya, penghitungan berat total. Sartorius cubic series dilengkapi dengan fitur perhitungan berat total yang memungkinkan pengguna untuk menghitung jumlah sampel dalam berat total tertentu. Selanjutnya, keamanan data. Seri ini dilengkapi dengan sistem keamanan data yang canggih, termasuk enkripsi dan perlindungan kata sandi, sehingga data yang dihasilkan dapat terlindungi dengan baik. Kemudian, konektivitas. Sartorius cubic series dapat dihubungkan dengan berbagai perangkat lunak dan perangkat keras lainnya, termasuk printer, komputer, dan peralatan laboratorium lainnya. Next. Selanjutnya,
kecepatan pengukuran. Sartorius Cubic Series memiliki waktu respon yang cepat, sehingga pengguna dapat melakukan pengukuran dengan cepat dan efisien. Dan terakhir, pengaturan yang mudah. Seri ini dilengkapi dengan layar sentuh yang mudah digunakan dan intuitif, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengatur dan memprogram pengukuran yang diinginkan. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian neraca analitik digital. Next. Baik, yang pertama ada balance plate atau pen. Bagian ini berguna sebagai wadah untuk meletakkan sampel bahan yang akan diukur masanya. Untuk membersihkan area ini, kita bisa menggunakan sikat pembersih khusus atau kain microfiber yang bersih. Yang kedua, weights. Berfungsi sebagai alat untuk mengkalibrasi timbangan analitik. Massa bahan yang menjadi pemberat dibuat secara presisi agar kalibrasi timbangan tetap akurat. Yang ketiga ada water pass. Bagian ini berguna untuk menentukan posisi balance plate. Water pass juga berfungsi untuk memposisikan ulang plat keseimbangan. Next. Oke, akan saya lanjutkan. Yang keempat adalah tombol daya. Tombol ini berguna untuk menghidupkan atau mematikan balance. Biasanya instrumen akan didiamkan selama kurang lebih 10-15 menit sebelum digunakan. Tujuannya untuk menghasilkan pengukuran yang lebih akurat. 5. Tombol rezero atau tare. Bagian ini berguna untuk mengatur keseimbangan agar kembali ke posisi netral atau 0. Baiknya jangan terlalu sering menggunakan tombol ini agar timbangan tetap dapat menghasilkan pengukuran yang akurat. 6. Tombol mode. Tombol ini berfungsi untuk mengatur sistem konversi yang digunakan saat mengukur. Dengan menggunakan tombol mode, Anda dapat menentukan sistem konversi sesuai kebutuhan. Baik, akan saya lanjutkan. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat diikuti untuk menggunakan timbangan Sartorius Cubic Series. Yang pertama yaitu nyalakan timbangan dengan menekan tombol on-off. Yang kedua, tunggu sampai layar timbangan menampilkan 0 atau 0,0000 seperti dapat kita lihat pada gambar. Yang ketiga yaitu pastikan timbangan ditempatkan pada permukaan yang rata dan stabil untuk hasil pengukuran yang akurat. Yang keempat, atur unit pengukuran yang diinginkan dengan menekan tombol unit. Pilih unit pengukuran sesuai dengan jenis bahan atau zat yang akan ditimbang. Yang kelima, tempatkan benda atau zat yang akan ditimbang pada platform timbangan. Pastikan benda atau zat tersebut tidak melebihi kapasitas timbangan, yaitu 220 gram. Yang keenam yaitu tunggu sampai timbangan menampilkan hasil pengukuran yang stabil. Hasil pengukuran akan ditempatkan pada layar timbangan. Berikut adalah langkah-langkah umum yang Cubic Series. Yang pertama, setelah selesai menggunakan timbangan, matikan dengan menekan tombol on atau off. Yang kedua, bersihkan timbangan dengan lap kering atau sikat lembut, digunakan untuk menjaga kebersihan dan kinerja timbangan yang optimal. Dan yang ketiga, pastikan untuk selalu mengikuti panduan penggunaan yang disediakan oleh prosedur untuk mendapat hasil pengukuran yang akurat dan menjaga kinerja timbangan. Berikut kami akan menampilkan video contoh melakukan penimbangan dengan spesimen pahat insert carbide. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 dan teman saya, kami di sini akan mencoba memperagakan cara menimbang sebuah pahat insert carbide dengan menggunakan timbangan digital yaitu Sartorius Cubic Series.
Nah, langkah pertama yang kita ambil dalam melakukan penimbangan yaitu dengan mencolokkan stafel kepada soket terdekat. Nah, setelah stafelnya dicolokkan, kita nyalakan stafelnya. Nah, setelah stafel dinyalakan, di sini dapat dilihat bahwa timbangan digitalnya sudah menyala. Nah, setelah timbangan sudah menyala, kita tunggu sampai timbangan digitalnya menunjukkan pada angka 0,0000 dan terdapat huruf G di belakang. Nah, dalam kondisi seperti ini, timbangan akan melakukan kalibrasi dengan sendirinya untuk menunjukkan angka 000. Nah, di sini timbangan sudah menunjukkan angka 0,0000 dan huruf G di belakangnya. Itu berarti bahwa kita sudah dapat melakukan penimbangan. Untuk melakukan percobaan penimbangannya, di sini contohnya kita akan menimbang pahat insert carbide. Dapat dilihat. Nah, ini merupakan pahat insert carbide yang belum digunakan. Nah, pahat ini akan terlebih dahulu kita timbang, dan sesudah kita timbang kita akan gunakan, lalu kita cek menggunakan mikroskop seberapa banyak aus yang terjadi pada pahat tersebut. Sesudah dilihat dari menggunakan mikroskop, maka pahat insert carbide ini akan kembali ditimbang dan kita akan mengetahui selisih dari sebelum digunakan dan setelah digunakan. Nah, ini timbangannya dalam posisi sedang melakukan kalibrasi. Nah, setelah timbangannya menunjukkan huruf G, maka tandanya kita sudah bisa melakukan penimbangan. Sekarang kita akan memperagakan atau mencontohkan cara menimbang. Misalkan di sini ada pahat insert carbide. Di sini akan diperagakan oleh teman saya. Nah, langkah pertama yaitu buka tutup penimbang terlebih dahulu. Nah, lalu kemudian letakkan pahat insert carbide-nya dengan perlahan tanpa ditekan dengan perlahan. Kemudian tutup pintu penimbangnya. Nah, perlu diketahui bahwa suhu ruangan dalam proses penimbangan ini sangat berpengaruh. Apabila suhu terlalu panas dan terlalu dingin, itu akan mempengaruhi penimbangan ini. Nah, suhu yang normal yang bagus untuk melakukan penimbangan yaitu ada di angka 20 derajat Celcius. Nah, ini adalah angka yang ditunjukkan, namun apabila angkanya masih bergerak-gerak, maka angka tersebut belum dinyatakan exactly. Nah, perlu diketahui juga bahwa kepada timbangannya. Jadi misalkan kita menyenggol atau menggeser timbangan ini, maka angka yang ditunjukkan pada timbangan akan berubah. Nah, untuk angka yang diperoleh dari timbangan ini mempunyai tingkat ketelitian yaitu 5 angka di belakang koma. Nah, apabila angkanya sudah tidak berubah-ubah, maka angka tersebut sudah dapat kita ambil sebagai data yang exactly. Nah, apabila penimbangan dan data sudah diperoleh dan dicatat, langkah selanjutnya itu kita keluarkan pahat insert carbide-nya dari dalam timbangan. Lakukan secara perlahan, hati-hati dan jangan ditekan. Nah, kemudian langkah terakhir ditutup timbangannya. Nah, setelah melakukan penimbangan, apabila kita ingin mematikan alatnya, maka kita lakukan dengan cara menekan tombol power pada alat tersebut. Nah, setelah seperti ini, maka langkah selanjutnya itu kita matikan stafelnya. Dan langkah terakhir kita akan cabut stafel dari soket yang telah dicolok tadi. Nah, demikian cara melakukan proses penimbangan menggunakan timbangan digital yaitu Sartorius Cubis Series. Jika ada kesalahan yang terdapat pada cara kami memperagakan penimbangan ini, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dalam penyampaian materi pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua.